Berjumpa lagi dalam channel Goresan Apena. Halo pamirsa, bagaimana punya kabar? Tak doakan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Jungle Cruise. Film ini menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari bunga. Bukan bunga desa, karena kalau bunga desa yang mencari pasti Bang Roma. Bunga yang dicari adalah bunga kehidupan. Bunga yang memiliki kekuatan penyembuh dan bisa mematahkan segala kutukan. Tanpa banyak bla bla bla, yuk kita mulai. Berawal dari seorang pria yang bernama Aguirre dan anak buahnya. Mereka mencari bunga kehidupan yang dijuluki Tears of the Moon di sungai Amazon. Bunga ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagian besar dari mereka tidak bertahan melawan ganasnya hutan Amazon. Dan pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman sang penjaga bunga kehidupan. Setelah diselamatkan, Aguirre justru meminta mata panah suci sebagai kunci untuk menemukan bunga kehidupan. Karena kepala suku menolak, Aguirre menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguirre dan pasukannya mendapat kutukan. Mereka tidak akan bisa meninggalkan sungai, tidak bisa keluar dari hutan, dan tidak bisa mati. London 1916. Seorang pria bernama Max sedang berusaha meyakinkan peserta seminar untuk mendanai ekspedisi menemukan bunga kehidupan dengan tujuan untuk penelitian dan pengobatan. Namun mereka tidak percaya dan menganggap cerita Mac tidak masuk akal. Adik Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan. Dengan modal peta di tangan, Lily berusaha masuk ruang penyimpanan barang langka. Lily pun berhasil menemukan apa yang dia cari, mata panah suci. Di lain sisi datang Pangeran Joachim yang juga ingin membeli mata panah suci. Namun barangnya telah hilang. Lily yang segera pergi dihadang oleh para pekerja. Lily berusaha kabur menggunakan tangga. Joachim yang melihat itu menendang kotak ke arah tangga. Lily pun terdorong keluar jendela. Dia bertahan sambil bergelantungan. Mengetahui Lily yang hampir jatuh, Joachim menawarkan bantuan. Dia bersedia membantu Lily asalkan Lily memberikan kotaknya. Di bawah terlihat Mac menyetop bis ketika melihat Lily hampir jatuh. Kotak sudah diberikan tapi Joachim sengaja membuat Lily jatuh. Beruntung Lily jatuh tepat di atas bis. Joachim marah. Bukannya mata panah suci, ternyata isi kotaknya adalah manuk-manukan, alias burung-burungan, apalah-apalah, pokoknya bukan mata panah suci. Si penjual mata panah suci berusaha menenangkan Joachim. Dia memberikan informasi bahwa Lily akan ke suatu tempat yang ada hubungannya dengan mata panah suci. Joachim pun berniat menyusul Lily. Lily dan Max sudah sampai di rumah. Mata panah suci pun sudah di tangan. Mereka bersiap berangkat ke sungai Amazon. Ya, kita kenalan sama Frank. Selain sebagai nakoda, Frank juga sebagai pemandu wisata untuk para penumpangnya di perahu. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di sungai Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman untuk menyerang perahu Frank. Ternyata mereka adalah bagian dari skenario. Hal itu Frank lakukan agar penumpangnya mau membayar lebih. Ketika sampai di dermaga, Frank bertemu dengan Tuan Nilo yang hendak menagih hutang. Karena Frank tidak punya cukup uang untuk melunasi hutangnya, Tuan Nilo menyita mesin perahu milik Frank sebagai jaminan. Lily dan Mac tiba di dermaga. Mereka pergi ke bar untuk mencari Tuan Nilo karena ingin menyewa perahu yang akan digunakan untuk perjalanan mencari bunga kehidupan. Setelah meletakkan kunci mesin perahu milik Frank, Tuan Nilo meninggalkan kantor. Frank diam-diam masuk ke ruangan Tuan Nilo untuk mengambil kunci mesin perahunya. Di saat yang bersamaan, Lily datang ke kantor Tuan Nilo dan mengetuk pintu. Frank yang ada di dalam terpaksa menyamar sebagai Tuan Nilo. Frank menolak membantu Lily. Tapi setelah Lily mengatakan ia memiliki banyak uang untuk menyewa perahu, Frank pun mau membukakan pintu.
Di situ Lily membuka peta sungai Amazon dan mengungkapkan tujuannya untuk mencari bunga kehidupan. Frank bersedia membantu, namun dengan syarat. Lily harus bisa membuka berangkas yang terkunci. Lily berhasil, dan Frank mendapatkan kunci mesin perahunya kembali. Mereka kembali ke bar untuk bernegosiasi biaya ke sungai Amazon. Kemudian Meg datang bersama Tuan Nilo yang asli. Mengetahui Frank menipu, Lily pun kesal dan batal menggunakan jasa Frank. Tanpa sengaja, Frank melihat kalung Lily, mata panah suci. Frank tidak asing dengan benda itu. Frank pun bersedia memberi harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan, tapi Lily menolak. Datanglah jaguar masuk ke dalam bar, seisi bar ketakutan. Frank bertarung dan berhasil mengusir jaguarnya pergi. Melihat itu, Lily yakin menggunakan jasa Frank. Dan tentu saja itu dilakukan Frank untuk menarik perhatian Lily, karena jaguar itu sebenarnya peliharaan Frank yang bernama Proxima. Saat Frank dan Meg berdebat karena barang bawaan, Lily diculik orang suruhan Joachim. Di waktu yang bersamaan, datanglah anak buah Nilo mengejar Frank. Frank segera menyalakan mesin dan pergi menjauh dari dermaga. Menyadari Lily tak ada, Frank menyuruh Meg menjaga perahu. Frank pergi mencari Lily. Lily berhasil kabur. Frank datang membantu untuk melawan para penculik. Mereka berlari dari kejaran para penculik. Frank segera melompat dan berenang untuk menghindari penculik menuju perahu. Lily yang tak bisa berenang memilih menggunakan katrol. Frank segera mengarahkan perahu ke arah Lily. Tapi Lily terjebak di dunia pergombalan. Hingga jatuh tidak tepat sasaran. Frank menepi untuk menyelamatkan. Joachim yang berada di kapal selam memperoleh kabar kalau Lily lolos. Kapal selam Joachim muncul ke permukaan. Dengan senapan mesinnya, Joachim menembaki perahu milik Frank. Mesin perahu Frank pun mati. Frank berhasil menyalakan mesinnya dan perahu melaju lagi. Joachim kembali menyerang. Kali ini ia menggunakan torpedo untuk meledakkan perahu Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank menjamping-jampingkan perahunya dan berhasil menghindar dari serangan. Ketika kapal Joachim akan mengejar, baling-balingnya tersangkut tali mengakibatkan kapal selamnya menabrak dermaga milik Tuan Nilo. Selama perjalanan, mereka bertiga menjadi akrab. Dengan kamera jadulnya, Lily merekam perjalanan mereka. Tiba-tiba, Lily merasa kapalnya keluar jalur dari yang ditentukan. Frank mencoba meyakinkan jalur yang diambil sudah benar, tapi Lily ingin mengubah jalurnya sesuai dengan peta. Dengan modal peta, Joachim berencana akan menemukan Aguirre dan pasukannya. Yang menurut legenda mereka masih hidup di dalam hutan. Mereka tidak mati karena mendapat kutukan. Frank menepikan perahunya. Meg merasa lapar. Di kapal tidak ada makanan karena Frank telah membuangnya. Kemudian Frank menggunakan tikus sebagai umpan menangkap ikan piranha. Setelah makan, Meg bersiap untuk tidur, tapi dia dikejutkan dengan Proxima yang mengejar. Dengan santai, Frank menenangkan Proxima. Hal itu membuat Lily sadar bahwa Proxima adalah piaraan Frank. Lily menjadi kesal karena merasa Frank tidak dapat dipercaya. Di lain sisi, Joachim berhasil menemukan Aguirre dan pasukannya. Tubuh mereka membatu, dan Joachim menetesi badan Aguirre menggunakan air sungai Amazon. Tiba-tiba muncullah ular, dan Joachim berjanji akan menghapus kutukan Aguirre dengan menggunakan bunga kehidupan. Dengan syarat Aguirre mau membantunya merebut mata panah suci dari Lily. Mereka pun sepakat. Kelihatan kan dari ularnya Aguirre yang sudah manggut-manggut. Lalu Joachim membuka saluran air sungai untuk membasahi patung Aguirre dan pasukannya. Mereka pun terbebas. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari Lily. Di luar dugaan, mereka melewati aliran sungai deras menuju air terjun. Frank sekuat tenaga memutar kapalnya sehingga kapal pun oleng, menumpahkan anggur milik Meg. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah fokus menjilati anggur. Proxima pun mabok.
Mereka berhasil lolos dari bahaya meskipun membuat Meg, Lily, dan Proxima sama-sama mabok. Ketika Meg dan Frank mencari kayu bakar, diam-diam Lily membuka kabin Frank. Alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalu Frank. Ternyata Frank dulu pernah berusaha mencari bunga kehidupan. Saat ditanya oleh Lily, Frank pun mengakui pernah berusaha mencari bunga kehidupan, tapi berhenti karena menganggap itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, mereka diserang dengan bius dan dibawa ke suku pedalaman. Mereka bertiga dihadapkan kepada kepala suku. Frank yang bisa bahasa mereka mencoba berkomunikasi. Kepala suku bersedia melepaskan jika Lily bersedia menyerahkan mata panah suci. Lily menolak dan berhasil melepaskan ikatan. Lily mengambil senjata dan bersiap menyerang para suku. Merasa Lily serius, kepala suku membuka kedok Frank. Lagi-lagi itu adalah skenario Frank untuk mendapatkan mata panah suci. Lily yang kesal karena Frank selalu berbohong langsung menghajarnya. Kepala suku mencoba mengartikan makna mata panah suci milik Lily. Dia menjelaskan bunga kehidupan berada di atas jantung ular yang menggigit ekornya sendiri. Dan untuk menumbuhkan bunganya, mereka harus memperbaiki hati yang patah. Untuk sampai di lokasi tersebut, mereka harus sampai tepat 2-3 hari dari sekarang. Segera Lily membuka peta dan menemukan titik tempatnya berada. Di saat semua istirahat, tiba-tiba Aguirre dan pasukannya datang menyerang. Frank dan Lily mencoba melarikan diri dengan jurus Tarzan bergelayutan. Tapi kaki Frank tidak cukup untuk menahan, terjadi pertempuran. Aguirre berhasil merampas mata panah suci dari Lily. Frank bertarung untuk merebutnya kembali, tentu saja berhasil, tapi dia ditusuk oleh Aguirre dengan belati. Frank kemudian melemparkan mata panah suci kepada Lily. Setelah itu Frank terjatuh. Kepala suku lalu membawa Lily dan Meg ke perahu kecil dan menjatuhkannya. Kaki Meg patah saat perahu mengantap tanah. Kepala suku meminta Lily segera pergi menjauhi sungai dan dia akan menjaga Meg. Lily pun berlari menjauhi sungai. Ketika mereka hampir berhasil menangkap Lily, mereka ditarik lagi ke dalam hutan karena kutukan mereka tidak bisa meninggalkan sungai. Pagi harinya Lily dan Meg menemukan Frank di tepi sungai. Mereka terkejut, ternyata Meg masih hidup dengan belati yang masih menancap. Frank meminta Lily untuk mencabut belatinya. Sopo kayak semaput. Saat di perahu, Frank menceritakan semuanya kepada Lily. Nama aslinya adalah Francisco. Dia pergi ke hutan bersama Aguirre dan pasukannya untuk mencari bunga kehidupan, untuk menyembuhkan anak Aguirre yang sedang sakit. Francisco lah pembuat peta yang digunakan Lily sampai saat ini. Selama ekspedisi mereka tak mampu melawan kekuatan alam, sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan dengan bunga kehidupan. Namun Aguirre menjadi tidak sabar. Dia meminta mata panah suci untuk mendapatkan bunga kehidupan. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang oleh Aguirre. Karena mata panah suci dibawa oleh anak kepala suku, Aguirre ingin merampasnya. Kemudian anak kepala suku itu diselamatkan oleh Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguirre dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguirre dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun mereka bertemu, Aguirre akan menusuk Frank karena menganggap Frank adalah pengkhianat. Tapi Frank tak bisa mati. Yang terkena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan harus terus bertarung, Frank menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam gua yang jauh dari sungai. Aguirre dan pasukannya menjadi batu. Dan Frank menghabiskan waktunya selama 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dari momen ini, Lily tertarik pada Frank. Meg yang kakinya patah diantarkan kepala suku kembali ke dermaga. Tapi di tengah perjalanan datang Joachim untuk menyandra Meg. Setelah Joachim mengancam, Meg kemudian mengatakan kemana Lily akan pergi. Keesokan harinya Frank dan Lily tiba di suatu tempat. Ternyata bunga yang selama ini dicari tumbuh di dasar sungai. Frank mencoba untuk masuk, tapi gerbangnya terlalu sempit. Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang, tapi Lily tidak bisa berenang. Frank mengajari Lily berenang untuk bisa masuk ke dalam.
Lily pun berhasil menarik tuasnya. Lily hampir pingsan, bersamaan itu air sungai pun mulai surut. Setelah itu Lily dan Frank dikejutkan dengan kapal selam Joachim yang tiba-tiba bertunduk di hadapan mereka. Muncullah Joachim dengan menyandera Meg. Mereka semua masuk ke dalam dan mengetahui kalau bunga kehidupan telah mati. Joachim lalu meminta Frank untuk menghidupkan kembali bunga kehidupan dengan mata panah suci. Lily kemudian memasangkan mata panah suci, namun itu tidak berhasil. Frank pun ingat untuk menghidupkannya harus memperbaiki hati yang patah. Frank mematahkan panahnya. Ternyata di dalam ada permata merah. Frank dan Lily memasang kedua benda itu, dan bunga kehidupan pun hidup kembali. Lily dan Frank berencana menipu Joachim dengan cara Lily menembak Frank sehingga Joachim mengira Frank telah mati. Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunga, saat itulah Frank menyerang anak buah Joachim bersama Meg dan Proxima, berusaha memetik bunganya sebelum sinar bulan menjauhi lubang goa. Akhirnya Lily berhasil memetik satu bunga, tapi batang pohon tempat Lily berdiri patah. Joachim mencoba merebut bunganya, namun batang pohon kembali roboh, membuat bunga terlepas dari Lily. Beruntung Frank berhasil menangkapnya. Di waktu yang sama Aguirre dan pasukannya datang untuk merampas bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan pada Aguirre bahwa bunganya ada pada dia. Joachim ingin menyerang Lily karena kesal. Meg pun mengajarnya sampai Joachim tertimpa batu. Di lain sisi Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunga kehidupan. Namun sebelumnya Frank diam-diam telah menitipkan bunganya pada Meg. Frank sengaja menabrakkan perahunya pada batu besar. Setelah menabrakkan perahunya, air sungai pun surut karena saluran air telah tertutup. Mereka ditarik oleh akar ke dinding dan menjadi batu, termasuk Frank. Lily dan Meg kemudian datang. Lily sangat sedih. Lily meletakkan bunga satu-satunya ke mulut Frank, berharap Frank bisa terlepas dari kutukannya, tapi itu tidak bereaksi apa-apa. Proxima tetap menunggu tuannya, tapi Lily dan Meg memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba Proxima mengeong-ngeong. Lily kembali dan melihat Frank telah terbebas dari kutukannya. Mereka berempat berpelukan. Film pun selesai dengan adegan mereka berempat kembali ke London. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.